Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Firdawati, Stambuk Q1A1 18185, kelas ITPD 2018, jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluleo. Tujuan saya mengerjakan tugas ini yaitu untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah aplikasi bioteknologi pangan. Baiklah, langsung saja pada materi. Yang pertama yaitu penggunaan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Di sini saya mengambil tempe. Tempe adalah makanan khas Indonesia yang terbuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang Rhizopus seperti Rhizopus oligosporus, Orphaze RH stollifer, atau kapang roti. Kesediaan fermentasi ini secara umum dikenal sebagai ragi tempe. Kapang yang tumbuh pada kedelai menghidrolisis senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana yang mudah dicerna oleh manusia. Tempe kaya akan serat pangan, kalsium, vitamin B, dan zat besi. Berbagai macam kandungan dalam tempe mempunyai nilai obat seperti antibiotik untuk menyembuhkan infeksi dan antioksidan pencegah penyakit degeneratif. Secara umum, tempe berwarna putih karena pertumbuhan miselia kapang yang merekatkan biji-biji kedelai sehingga terbentuk tekstur yang memadat. Yang kedua, bioteknologi konvensional tradisional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang di dalam pelaksanaannya masih memanfaatkan mikroba atau organisme yang bisa menghasilkan sebuah produk seperti senyawa kimia atau produk lain dengan memanfaatkan aktivitas mikroba dan belum menggunakan enzim. Mikroorganisme yang digunakan relatif terbatas dan peralatan yang dipakai juga sederhana. Inilah yang menjadi perbedaan bioteknologi konvensional. Contoh dari bioteknologi konvensional diantaranya adalah pembuatan tape, kecap, tempe, dan tuak. Yang ketiga, penggunaan bioteknologi modern di bidang pangan. Bioteknologi modern adalah penerapan bioteknologi menggunakan alat dan cara kerja yang canggih dalam menghasilkan suatu produk yang berasal dari rekayasa genetik melalui teknik DNA rekombinan, fusi protoplasma, atau kultur jaringan. Bioteknologi modern dilakukan dalam keadaan steril sehingga kualitas produk yang dihasilkan lebih optimal, baik secara kualitas maupun kuantitas. Contohnya, saus tiram. Fakta yang pertama yaitu fakta saus tiram. Saus tiram adalah saus kaya rasa berwarna hitam dengan konsistensi yang kental seperti sirup. Rasanya sedikit manis dan asin, bisa menjadi perasa untuk masakan tumis dan Chinese food. Sesuai namanya, saus tiram terbuat dari ekstrak tiram atau kerang-kerangan yang dikaramelisasi dengan gula. Fakta saus tiram adalah saus kaya rasa berwarna hitam dengan konsistensi yang kental seperti sirup. Yang kedua yaitu penggunaan saus tiram pada masakan. Saus tiram bisa digunakan langsung sebagai saus sendiri atau ditambahkan ke saus lain sebagai saus sendiri. Saus tiram cocok sebagai cocolan, sementara sebagai tambahan saus lain bisa dicampurkan ke dalam resep masakan dengan aneka bumbu masakan. Rasa saus tiram. Saus tiram rasanya seperti perpaduan kecap dan saus barbecue. Rasanya asin dan manis berasal dari ragam pada tiram, sedangkan manisnya berasal dari karamelisasi gula. Perpaduan rasa asin dan manis menciptakan rasa umami yang kuat pada saus tiram. Selanjutnya, nutrisi saus tiram. Sama seperti makanan lain,
Saus tiram juga punya nutrisi di dalamnya. Dalam 1 sendok makan saus tiram terkandung 9 kalori. Saus tiram juga bebas kolesterol dan hampir tidak mengandung lemak. Namun saus tiram tidak mengandung banyak vitamin dan mineral. Begitu pula protein dan serat. Nutrisi paling banyak dalam saus tiram adalah natrium sebanyak 492 mg dalam 1 sendok makan. Yang ketiga, keunggulan bioteknologi di bidang pangan konvensional. Yang pertama yaitu relatif mudah. Yang kedua, teknologi relatif mudah. Yang ketiga, pengaruh jangka panjang umurnya sudah diketahui karena sistemnya sudah mapan. Berikutnya, keunggulan bioteknologi di bidang pangan modern. Yang pertama yaitu memperbaiki sifat genetis dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, hasil dapat diperhitungkan. Yang keempat, dapat menghasilkan jasa baru dengan sifat baru yang tidak ada pada jasad alami. Yang kelima, dapat memperpendek jangka waktu pengembangan galur jasad tanaman baru. Yang keenam, dapat meningkatkan kualitas dan mengatasi kendala alam dalam sistem budidaya tanaman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.